Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Sehat ya? Ya, sehat. Oke, sebelum mulai kegiatan kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas pimpin berdoa. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Bahasa absen dulu ya. Jadi yang hadir silakan angkat tangan. Ini nomor 1 Habib Sabran, hadir. Zainal Manani, hadir. Zainul Abidin, Nasikul Umam, hadir. Jagar, hadir. Arif Faturrahman, hadir. Fahim, hadir. Rohmat Wahyu Nur, hadir. Zakaria, yang belum dipanggil. Oh, hadir. Arif ya, Muhammad Arif. Ya, hadir. Oke, terima kasih. Untuk materi yang kemarin, masih ingat materi yang kemarin apa? Membuat tabel ya. Ya. Microsoft Excel ini, Microsoft Excel ini, selain membuat tabel, kemarin kan fungsi Microsoft Excel selain tabel itu kan untuk membantu di kehidupan sehari-hari. Misalnya apa? Membuat nota, apalagi apa? Absensi. Nah, jadi nota absensi, kalau nota mungkin di penjualan ya, nota warung-warung. Jadi kalau kamu beli kan pasti dapat nota. Nah, itu fungsinya ya. Jadi manfaatnya untuk di kehidupan sehari-hari itu untuk membantu kegiatan yang dilakukan untuk sehari-hari ya, dilakukan kegiatan sehari-hari. Oke. Jadi materinya masih sama seperti kemarin. Jadi lembar kerja Microsoft Excel ya, masih sama. Cuma mungkin nanti materi intinya yang berbeda. Terus untuk KD-nya juga masih sama. Untuk pengetahuannya menerapkan logika dan operasi perhitungan data. Ya. Dengan indikator pencapaiannya menjelaskan fitur dan juga fungsi rumus dalam Microsoft Excel. Ya, untuk prakteknya atau keterampilannya mengoperasikan perangkat lunak pengolah angka. Jadi nanti dengan mempraktekkan itu nanti kamu bisa menggunakan fungsi menu dan juga untuk memformat dokumen. Nah ini nanti kita materinya untuk memformat dokumen. Ya. Terus selanjutnya menggunakan rumus penghitungan dalam Microsoft Excel. Nanti untuk materi setelah format data ini nanti baru masuk ke rumus ya. Nah, di sini Bapak ada tabel, silakan diperhatikan tabelnya. Nah, ini tabel daftar harga koperasi yang kamu buat kemarin. Tanggapanmu apa tentang ini? Coba. Kolomnya. Nah, terus apa lagi? Tulisannya tidak jelas. Tulisannya tidak jelas. Terus kurang rapi. Apalagi ada yang nambahan? Ada kolom yang kosong. Ada kolom yang kosong. Terus di sini kan terlihat nabrak-nabrak ya. Jadi terlihat jadi satu. Berantakan. Ya, berantakan lah sebenarnya. Nah, kan kalian membentuk kelompok ya. Ini sudah dua-dua, silakan bentuk kelompoknya. Jadi biar nggak gerak diri, silakan bentuk kelompok. Kalau sudah, komputernya dinyalakan. Silakan. Tabel ini terlihat berantakan ya. Jadi tanggapannya kalian kan, kenapa kok berantakan Pak? Kenapa kok modelnya seperti itu? Apa tidak bisa dirapikan lagi? Ya. Nah, di sini sebelum menjawab itu Bapak ada tayangan video, silakan disimak. Ya.
disimak videonya. Ini video tentang format tabel. Di materi format tabel silakan disimak videonya. Microsoft Excel. Tentu saja kita buka Excelnya. Contoh kita menulis daftar nama siswa. Langsung saja. Oke ya, ini contoh format tabelnya. Jadi yang digunakan di sini adalah nama daftar siswa ya, daftar nama siswa. Ya, jadi ada nomor nama siswa dan juga kelas siswa. Gitu ya. Komputernya dinyalakan. Silakan. Komputernya dinyalakan, sudah. Lalu buka tugas yang dikerjakan kemarin. Jadi dibuka tugas yang dikerjakan kemarin. Jadi komputernya dinyalakan, kalau sudah nyala, tugas yang kemarin dibuka lagi. Ya, setelah dibuka ya, sudah terbuka, nanti silakan berdiskusi dengan temannya. Jadi nanti Bapak ada LK lembar kerja. Nanti silakan dikerjakan sesuai perintah yang ada di LK-nya ini ya. Sesuai kelompoknya masing-masing. Nah, silakan berdiskusi dengan kelompoknya ya, untuk mengerjakan yang ada di LK-nya itu. Silakan dibaca dulu. Setelah dibaca, silakan dikerjakan sesuai perintah yang ada di LK-nya. Ya, jadi dirapikan serapi-rapinya ya. Jadi biar rapi, bagaimana caranya dirapikan serapi-rapinya. Bisa, silakan. Hasil analisis dari permasalahan yang dialami. Lebar tabel yang tidak rata. Data tabel menabrak. 2. Pemecahan masalah, menyesuaikan lebar tabel. Merata tengah data agar terlihat lebih jelas. Menggunakan format untuk merapikan tabel. 3. Daftar referensi sumber data yang didapat dari diskusi dengan teman. Hasil dari mengamati video dari hasil diskusi. Oke, dari tanggapan temanmu ini atau hasil presentasi temanmu ini, mungkin ada yang ditanyakan atau ada yang menanggapi? Saya Oke, Ahmad dulu, Mamat, silakan. caranya mengerjakan tabel bagaimana? Gimana? Cara mereka Silakan dijawab. Ini ya tanggapan temanmu seperti itu. Jadi kurang lebihnya format tabel itu menggunakan cara untuk melebarkan tabel itu menggunakan format tabel atau menggeser dari kursornya itu ya. Jadi terima kasih Mas Karyas, berikan aplaus. Silakan duduk kembali. Dari hasil pembelajaran hari ini bisa disimpulkan ya. Jadi kesimpulannya silakan. Mungkin ada yang mau memberikan kesimpulan untuk pelajaran hari ini. Silakan Mas Agris, disimpulkan apa kesimpulannya? Kesimpulannya, format tabel dapat berfungsi untuk merapikan tabel yang dibuat agar terlihat rapi dan data terbaca dengan jelas. Ya.
Format tabel bagian dari salah satu fungsi pembuatan tabel pada Microsoft Excel, dan materi yang dipelajari bisa dimanfaatkan di kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih. Kesimpulannya itu ya, jadi intinya materi yang dipelajari ini bisa dimanfaatkan di kehidupan sehari-hari ya. Oke, terima kasih, beri tepuk tangan untuk Oke, dari hasil ini tadi materi yang kita pelajari. Jadi apa sih yang kita pelajari tadi itu apa sih? Apa? Format tabel. Ya, kan? Fungsinya apa format tabel tadi? Merapikan tabel. Terus apa? Tadi bukan memperjelas tulisan. Mungkin melebarkan tadi, merubah ukuran tabel tadi mungkin ada yang nyebutkan. Ya, terus manfaatnya apa sih Microsoft Excel ini di kehidupan sehari-hari? Apa? Contoh manfaatnya. Untuk membuat nota. Untuk membuat nota, maksudnya untuk mempermudah kita ya dalam hal penjualan. Jadi ada nota gitu. Oke, itu ya. Jadi kurang lebih Microsoft Excel itu fungsinya untuk di kehidupan sehari-hari itu ada manfaat yang kita gunakan. Contohnya tadi dalam hal penjualan ada nota yang diberikan, itu membuatnya pakai Microsoft. Untuk rencana pembelajaran berikutnya, jadi untuk materi berikutnya itu logika matematika ya. Jadi logika matematika sama penambahan rumus di Microsoft Excel. Jadi di tabel ini tadi, tabel yang kamu buka tadi itu kan ada kolom yang kosong ya. Nah, di kolom yang kosong itu nanti kita isi rumusnya. Jadi rumusnya jumlah modal sama total. Nah, itu menggunakan logika matematika ya. Dan di situ nanti ada tambah, bagi, kurang, kali, dan lain sebagainya. Oke. Nah ya, untuk tugas berikutnya, tugasnya itu belajar ya. Jadi tugasnya nanti belajar mempelajari logika matematika sama penambahan rumus tadi untuk materi di pertemuan selanjutnya ya. Motivasi kalian agar pemahaman materinya itu lebih mengena istilahnya. Jadi pokoknya jangan lupa belajar nantinya ya. Harus tetap belajar. Oke. Untuk hari ini sekian dulu ya. Mas sampai di sini dulu karena waktu juga sudah habis. Jadi terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti pelajaran. Jadi semoga ilmu yang diberikan bermanfaat, bisa digunakan di kehidupan sehari-hari nantinya ya. Oke, sebelum mengakhiri silakan berdoa dulu agar ilmunya bermanfaat dan barokah. Silakan Bapak. Dapat berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Terima kasih. Silakan dimatikan dulu komputernya. Setelah dimatikan silakan keluar. Dimatikan sesuai prosedur ya. Setelah dimatikan silakan keluar, terus LK-nya dikumpulkan di sini.